Lagi-lagi dan lagi-lagi masih menemukan komentar di video saya yang lama yang mengenai kode error H3 dan komentarnya sungguh bikin kaget ya. Jangan tertipu, jangan mau dibohongin, itu akal-akalan saja. Nah jadi, eee, kode error H3 cukup dicuci aja semuanya akan beres. Oke ya teman-teman, sebelum saya jelasin, saya coba ucapkan salam dulu lah buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada, baik dalam gaib dan alam nyata. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya berbahagia. Jadi gini ya teman-teman, di video saya yang lama, saya pernah buat mengenai kode error H3 dan kode error tersebut ya teman-teman, di kode error tersebut saya menjelaskan bahwa kode error H3 perlu di-restart, cuci, dan tambah preon. Dan komentarnya di situ, cukup dicuci saja sudah cukup. Jadi gini ya teman-teman, entah ini komentar dari sesama teknisi atau mungkin dari konsumen yang memang dapat penjelasan-penjelasan yang memang ada benarnya juga. Jadi gini ya teman-teman, di video saya itu kenapa saya cuci, kenapa saya restart, karena satu, kalau kode error H3 nggak di restart maka nggak akan bisa balik normal. Kemudian kotor, kotor juga bisa jadi salah satu penyebab kode error H3 itu muncul. Kenapa saya tambah preon? Karena saya cek juga tekanan preonnya pun berkurang. Bukannya kalau nggak ada preon itu tekanan nggak akan berkurang, preon nggak akan hilang, nggak akan habis. Betul ya teman-teman, itu juga betul, nggak salah. Jadi yang komentar begitu juga betul. Cuman gini, kayak kita nemu AC bocor ya teman-teman. Kayak kita nemu AC bocor, ada bocor di preon. Bocor preon itu ada kita nemu di evaporator, ada nemu di nepel karena pembuatan kepalan nepelnya yang enggak bagus, ngencenginnya kekencengan akhirnya pecah. Ada di ekspansi, kemudian ada di outdoor, ada mungkin di kondensornya atau segala macam di kompresornya. Jadi banyak sebab yang namanya bocor, itu banyak faktor dan banyak titiknya ya. Nah, salah satunya kode error H3 itu juga sama. Nah, ketimbang kita kerja 2 kali, lebih baik, alangkah bagusnya kita kerjakan dan kita cek semuanya. Supaya kita nggak kerja 2 kali. Karena nggak ada yang namanya kita mau kerja 2 kali bolak-balik. Nggak ada ya teman-teman. Karena begitu yang kerja yang keduanya itu kita pasti bakalan jong, apalagi kalau habis kita kerjain. Apa habis kita kerjain AC-nya ya, maksudnya bukan kerjain kita jahil, bukan, maksudnya habis kita servis. Jadi kita nggak mau kerja 2 kali. Dan itu mungkin hampir semua teknisi sama lah seperti itu. Jadi ini bukan tipu-tipu, bukan akalan. Jadi saya di situ merestart, mencuci, dan menambah preon. Nah, kenapa saya cuci tambah preon? Karena gini, kita udah cuci, udah bersih, udah restart, udah cuci bersih. Kemudian tekanan preonnya kalau kita nggak cek lagi, tentu kode error H3 karena pengaruh dari tekanan preon yang berkurang, nanti setelah berapa jam, berapa lama, itu nanti kode error H3 akan muncul lagi. Dan itu pernah terjadi dan pernah kejadian juga seperti yang pernah saya alami ya teman-teman. Jadi yang berikutnya itu, saya sekalian cek, sekalian kerja, sekalian restart, sekalian cuci, sekalian cek tekanannya. Bila mana memang tekanan preonnya memang nggak berkurang, nggak perlu ditambah preon. Jadi gitu teman-teman. Nah, kenapa di situ saya jelasin eh, apa perlu tambah preon, di situ tambah preon ya di video saya yang lama itu. Kenapa saya tambah preon? Karena memang tekanan A dalam AC tersebut tekanannya berkurang. Dari mana bisa berkurang? Berarti ada bocor. Enggak selalu ya teman-teman, enggak selalu ada namanya kurang preon itu bocor, enggak selalu. Ada namanya memang kadang-kadang di nepelnya itu eh, apa keluar keluar ya dari tekanan preonnya keluar sedikit-sedikit dari drat itu sangat kecil. Jadi kita mau ngeceknya itu butuh waktu berjam-jam buat nyari tahu itu bocornya. Apalagi kalau bocornya cuma kecil.
dan itu butuh waktu yang sangat lama buat nyari tahu. Jadi ada masanya kita itu nemu yang kayak begitu tuh ada juga. Nah sekarang begini, semisalkan kita karena ngomong kenapa pasti ada kemungkinan ada bocor. Sekarang seandainya kita udah cek indikasi adanya kebocoran kan pasti minyak. Nah, di unit itu nggak ada minyak. Di Nepal juga nggak ada minyak karena keluarnya freon itu sangat sedikit. Jadi minyak itu nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di situ kita kan susah buat menganalisa. Tapi kalau misalkan oh ini tekanannya berkurang, berarti kemungkinan ada bocor. Misalkan kita bongkar, kita cek apa biayanya tentu akan lebih banyak ketimbang cuci tambah freon itu pasti akan lebih banyak dengan ada biayanya pembongkaran, pengecekan dan segala macamnya. Nah, karena menurut setelah dicek, dilihat dan analisa itu kok nggak ada indikasi kebocoran, makanya kita simpulkan kita tambah freon karena memang nggak ada indikasi atau tanda-tanda adanya kebocoran. Satu, menghemat biaya, keduanya nggak semua AC nggak ditambah freon itu balik lagi kode RH3 itu enggak. Nah itu karena pas kebetulan yang saya buat video itu karena memang pas kebetulan tekanan freonnya berkurang ya teman-teman. Jadi kurang lebih begitu. Ini jadi bukan karena tipu-tipu, karena akal-akalan, enggak. Jadi yang berkomentar kalau misalkan AC error H3 dicuci aja semuanya beres. Itu juga ada, emang benar itu juga ada. Tapi harus dicek sekalian ya teman-teman, dicek, di restart, dicuci, kemudian dicek tekanan freonnya. Jangan sampai kita kerja 2 kali. Nah, jadi yang saya ambil itu yang pas kebetulan ada yang tekanan freon, tapi yang sekadar dicuci error H3 cuma sekadar di restart dan dicuci beres it aman juga banyak teman-teman. Jadi ya kalau kalau berkomentar seperti itu hak kalian dan saya juga terima kasih lah. Nanti siapa tahu pas kita nemu kode error H3 lagi nanti akan saya coba buatin videonya lah. Tapi karena saya sering buat konten-konten video yang mungkin sedikit bisa berbagi, saya suka pajang di status WA saya, jadi kebanyakan konsumen saya itu juga udah pada paham lah. Karena tiap konten kreator membuat video itu, membuat edukasi itu sedikit memberi pemahaman supaya berkurangnya adanya oknum-oknum yang melakukan penipuan. Jadi gitu ya teman-teman. Termasuk saya juga nggak ngakal-ngakalin, tapi karena konten yang saya buat itu real, jadi real, saya cuma sekedar video rekam potong rekam potong rekam potong, nggak ada diedit, jadi langsung jadi potongan dari sini dari sini dari sini langsung jadiin satu saya upload. Jadi gitu ya teman-teman. Cuman kalau diupload semua dengan buka casing, ngeceknya, buka unit outdoor, videonya akan jadi terlalu panjang. Nah di situ saya simpelkan saja, jadi restart, cuci, cek pengecekan freon. Oke, jadi jawaban saya itu begitu ya. Kita garis bawahi bahwa kode error H3 itu banyak faktor penyebabnya. Salah satu dengan cuman sekedar adanya AC yang kotor, bisa jadi karena penyebab listrik yang uh, sepaning, atau mungkin karena tekanan freon yang kurang. Dan komentar itu jawaban saya seperti itu. Nggak semua AC yang keluar kode error H3 disebabkan karena adanya tekanan freon yang berkurang, tapi juga karena ada yang kotor, itu juga betul. Tapi alangkah bagusnya kalau kita kerja nggak sampai 2 kali, lebih baik kita cek dengan keseluruhan supaya nggak bolak-balik kerjanya. Jadi oke, segitu aja lah komentarnya, agak sedikit bikin pusing dan kayaknya agak sedikit uh, ngikit gitu ya di hati ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak kalian buat berkomentar dan masukan-masukan dari kalian saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak dan terima kasih juga sudah mengingatkan. Uh, Semoga rezeki kita makin tambah banyak, makin berlimpah. Dan sebagai sesama teknisi, ayo kita saling kerjasama memberi edukasi-edukasi supaya tidak terjadi begitu banyak oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang kurang baik ya buat teknisi, karena jadi teknisi yang lain juga akan jadi lebih banyak yang jadi jelek ya dengan jadinya kurang kepercayaan dari konsumen. Nah, jadi kurang lebih gitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton, udah mau subscribe. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan salam dingin buat kita semua untuk para teknisi dan semoga AC-nya semua
awet buat teman-teman semua yang menggunakan AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.